Ya, dan untuk membahas lebih lengkap terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang negatif, kita telah tersambung dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Ya, langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Pardede, Pak Joshua. Maksudnya apa kabar, Pak? Ya, selamat siang Mbak Mega dan Mbak Fani. Iya, baik. Nah, Pak, langsung saja. Ini kemarin data BPS mengumumkan bahwa angka output perekonomian atau PDB Indonesia di kuartal 2 ini negatif 5,32%. Nah, ini apakah angka ini sesuai dengan prediksi Anda? Dan bagaimana Anda melihatnya, Pak? Ya, memang kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi kita yang dirilis oleh BPS kemarin itu sedikit lebih rendah dari ekspektasi, di mana kami sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua itu mengalami pertumbuhan negatif di kisaran negatif 4,72%. Ya, tapi kalau kita lihat di sini beberapa komponen yang mendorong penurunan yang cukup signifikan dari pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua, yaitu adalah konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Ya, ini dua komponen terbesar dari perekonomian kita. Dari sisi pengeluaran ini mengalami pertumbuhan yang negatif. Ya, kita lihat juga dari sejak awal kuartal kedua ini yang lalu kita tahu bahwa pemerintah sudah memberlakukan kebijakan PSBB di berbagai daerah di Indonesia, sehingga aktivitas ekonomi pun juga terganggu baik dari sisi produksi dan juga dari sisi konsumsi. Dan ditambah lagi juga dengan arus PHK yang sudah mulai meningkat juga sejak awal kuartal kedua, ini menunjukkan bahwa adanya penurunan daya beli masyarakat, ya, seiring dengan penurunan juga pendapatan masyarakat, sehingga ini menjadi salah satu penyebab yang mendorong kontraksi cukup tinggi di kuartal kedua yang lalu, seperti itu. Dari segi komponen struktur pengeluaran PDB, ini kita bisa melihat semuanya angkanya minus ya. Namun salah satu yang menarik disimak adalah belanja pemerintah ini sendiri minus 6,9%. Apakah ini berarti memang dari segi pemerintah sendiri pembelanjaannya masih kurang atau usaha yang dilakukan selama ini masih belum optimal? Ya, memang kalau kita lihat dengan kejadian yang unprecedented, yaitu terjadi pandemi COVID-19 secara global, termasuk juga di Indonesia, pemerintah juga melakukan salah satu langkah yang extraordinary ya, dengan mengeluarkan Perpu nomor 1 yang saat ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 2, di mana kita lihat di sini pemerintah juga melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Dan kita tahu bahwa kondisinya dari sisi dan pemerintah pun juga sudah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional yaitu sebesar 695,2 triliun. Dan memang kalau kita lihat dari sisi perjalanannya di kuartal kedua, ini realisasinya memang penyerapannya masih relatif rendah, ya. Karena pertama kita juga melihat bahwa ada beberapa faktor yang menghambat kementerian lembaga ini untuk penyerapannya agak sedikit terhambat. Pertama karena tadi kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah juga perlu menyiapkan DIPA yang baru ya untuk diajukan kepada Kementerian Keuangan. Yang kedua juga terkait juga dengan landasan hukum ya. Kita tahu bahwa landasan hukum dalam rangka belanjaan pemerintah itu juga baru relatif rampung itu mungkin di sekitar bulan Juni, sehingga memang kita lihat penyerapannya sendiri di kuartal kedua ini memang belum cukup tinggi, sehingga makanya kontribusi dari konsumsi pemerintah ini justru malah tidak banyak dan bahkan mengalami pelambatan juga. Namun demikian saya melihatnya bahwa di kuartal ketiga ini menjadi salah satu momentum ya, bahwa penyerapan akan semakin lebih cepat dan kita harapkan konsumsi pemerintah ini bisa sudah menjadi driver di kuartal ketiga, seperti itu. Oke, tadi Anda sempat menyebut bahwa ini termasuk lambat begitu Pak. Bukannya Presiden sudah menegaskan agar ada langkah-langkah yang extraordinary atau tidak biasa. Nah ini bagaimana? Apa yang menyebabkan langkah ini dinilai lambat? Apakah birokrasi atau apa Pak? Ya memang ya tadi ya kondisinya adalah ini suatu kondisi yang tidak normal ya. Dan saya pikir ya tadi kementerian dan lembaga pemerintah pun juga melakukan adjustment ya dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran di kementerian lembaganya. Dan secara khusus misalkan kita lihat ada beberapa pos anggaran misalkan untuk anggaran jaring pengaman sosial. Ya ini ada alokasi bantuan langsung tunai yang disalurkan kepada masyarakat, langsung kepada masyarakat ya. Ada yang ada program keluarga harapan, lalu kita juga ada ada bantuan pangan non tunai dan juga ada bansos lainnya. Itu memang kita lihat saat ini terkait juga memang penyerapannya relatif lebih tinggi dibandingkan pos-pos anggaran lainnya. Tapi kita lihat sini bahwa ada beberapa data yang harus
sistem informasi datanya yang harus diperbaiki ataupun dimantapkan gitu sedemikian sehingga tidak terjadi penyaluran yang salah sasaran. Dan kita lihat juga misalkan terkait juga dengan untuk dukungan untuk industri UMKM misalkan. Ini kita juga realisasinya juga masih relatif rendah ya karena pemerintah juga baru merampungkan peraturan Menteri Keuangannya terkait dengan subsidi bunga untuk kredit UMKM itu pun juga baru di bulan Juni dan terkait juga sekali lagi terkait dengan data ini juga pemerintah juga masih mensinkronisasi ya data-data dari pelaku usaha UMKM sehingga tadi jangan sampai pelaku usaha UMKM ini tadi supaya lebih tepat sasaran dan tadi lebih produktif ya sehingga harapannya kalau datanya sudah disinkronisasi dan sudah dimantapkan harapannya tadi stimulus yang akan nanti diberikan ini tentunya akan bisa tepat sasaran sehingga bisa memberikan stimulasi baik dari sisi permintaan ataupun dari sisi produksi. Ya, Pak Joshua tadi Anda juga menyebut harus tepat sasaran. Apakah bantuan sosial ini yang sudah disalurkan oleh pemerintah ini tepat sasaran dan bagaimana ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu membangkitkan ekonomi Indonesia secara mikro dan juga makro? Iya, memang kalau kita lihat di kuartal kedua yang tadi saya katakan bahwa penyerapan untuk belanja jaring pengaman sosial sendiri kan kita lihat relatif belum sesuai dengan harapan, artinya masih lebih rendah dari ekspektasi presiden sendiri gitu ya. Dan memang kita lihat di sini untuk seberapa efektifkah ya kita lihat memang di tahap awal ini ataupun di kuartal kedua yang lalu ini belum cukup efektif ya, artinya mungkin saja tadi ada sebagian besar masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut tapi tidak mendapatkannya dan di sisi lainnya juga mungkin ada sebagian juga orang yang masyarakat yang tidak layak mendapatkan tapi justru malah mendapatkan gitu ya bantuan bansos ataupun bantuan beras lainnya gitu sehingga ini menjadi salah satu hal yang memang harus dibenahi sekali lagi dan lagi kita juga melihat bahwa ada potensi juga penambahan masyarakat penerima dari BLT tersebut ya khususnya masyarakat berpenghasilan menengah yang turun kelas ya masuk pada masyarakat rentan ataupun masyarakat prasejahtera gitu ya sehingga ini data-data ini tentu kan masih baru artinya pemerintah pun juga tadi harus memverifikasi mensinkronisasikannya lagi gitu sehingga ini mungkin yang belum terjangkau ya dan kita lihat juga misalkan terkait juga dengan kartu prakerja ya ini kita lihat juga dari sisi progresnya sendiri dan juga dari efektivitasnya sendiri ini juga belum cukup efektif gitu sehingga ini yang saya pikir pemerintah harus menjadi feedback juga buat pemerintah sehingga di kuartal ketiga ini kita harapkan untuk penyerapan belanjanya sendiri khususnya dari sisi permintaan ini bisa lebih cepat ya karena tadi masyarakat ini mengeluhkan tadi mungkin tadi penurunan pendapatan atau justru malah tidak dapat menghasilkan sama sekali saat ini gitu sehingga itu yang saya pikir cash transfer ataupun BLT ini benar-benar harus dipercepat dan agar tadi jangan sampai daya beli masyarakat ini kembali turun dan kita harapkan kuartal ketiga ini daya beli ataupun konsumsi kita harapkan sudah mulai beranjak membaik. Ya Pak Joshua ini menarik sekali data-datanya nanti akan kita bahas bersama tapi kita tahan dulu dialog akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di After 10. Kami masih bersama Joshua Pardede, Kepala Ekonom dari Bank Permata. Ya, Pak Joshua ini kita lanjutkan bincang-bincang kita. Kalau kali ini terkait stimulus diskon PPh ini Pak, pemerintah sudah mengeluarkan atau menetapkan stimulus diskon PPh di sejumlah sektor. Nah ini apakah pengaruhnya sudah bisa dirasakan saat ini? Ya, memang kalau kita lihat dari laporan dari Kementerian Keuangan sendiri, insentif usaha yaitu melalui insentif pajak ya pemotongan ataupun relaksasi PPh 21 ataupun PPh 22 dan PPh 25, ini kita lihat tingkat penyerapannya masih cukup rendah ya, mungkin sekitar di bawah 15% gitu ya sampai dengan bulan Juni yang lalu. Sehingga permasalahannya kita tahu bahwa sebagian besar wajib pajak ini belum mengajukan memanfaatkan insentif pajak tersebut ya mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk
pelaku usaha ini untuk enggan mengajukan insentif pajak tersebut ya. Dan di sisi lainnya juga saya pikir pemerintah juga perlu lebih proaktif ya untuk mensosialisasikan bahwa ada loh ternyata insentif pajak yang diberikan bagi pelaku usaha, sehingga harapannya kalau insentif ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha, mestinya arus kas keuangan pelaku usaha ini juga harapannya tidak sampai terus memburuk ya, sehingga ujung-ujungnya adalah kita harapkan juga untuk dari sisi tenaga kerja yang di PHK ataupun dirumahkan pun juga bisa dibatasi gitu, sehingga saya pikir ini yang kita harapkan juga di kuartal ketiga ini realisasinya juga akan semakin membaik ya, karena kita tahu juga Ditjen Pajak juga terus mensosialisasikannya kepada pelaku usaha dan wajib pajak, sehingga harapannya ini juga akan bisa menolong dari sisi pelaku usaha untuk mengurangi beban dari cash flow yang terganggu sejak pemberlakuan PSBB yang di kuartal kedua yang lalu. Ya Pak Joshua, selain ini ada masalah pajak yang memang sosialisasinya sendiri masih belum optimal, kita beralih ke kredit. Bagaimana terkait dengan kredit ini sendiri? Karena memang sekarang banyak sekali kebijakan restrukturisasi kredit dari perbankan dan suku bunga acuan BI sendiri juga sudah di kisaran 4,25%. Tapi kita masih belum melihat ini ada dampak yang optimal dari perbankan sendiri karena sepertinya suku bunga dari perbankan sendiri ini masih belum turun, Pak. Iya, memang kalau kita lihat dari sisi perkembangan di sektor keuangan sendiri, khususnya dari sisi penyaluran kredit, ini kami mencatat bahwa juga laporan dari OJK menyebutkan juga bahwa pertumbuhan kredit di akhir kuartal kedua yang lalu pun juga ini masih trennya menurun ya. Kalau kita lihat pertumbuhan kredit itu kurang lebih di kisaran 1 hingga 2%-an gitu ya. Artinya kita lihat ini ada faktor dari sisi permintaan kredit, yaitu dari sisi lapangan sektor usaha ataupun dari sisi konsumen ya. Ini cenderung tidak belum menunda untuk mengajukan kredit ya dalam jangka pendek ini ya, khususnya kalau kita lihat dari sisi masyarakat ataupun konsumen ya, kita lihat di sini kan karena seiring dengan tren masyarakat ataupun konsumen ini masih menunda untuk belanja, khususnya belanja properti ataupun untuk belanja otomotif ini masih ditunda gitu, sehingga permintaan kredit KPR ataupun kredit kendaraan bermotor ini juga trennya cenderung melambat ya. Di sisi lainnya juga tadi terkait juga dengan sektor usaha. Kalau sektor usahanya tadi kegiatan operasionalnya sendiri juga terganggu ataupun terdisrupsi oleh kebijakan PSBB, tentu kan kebutuhan modal kerja pun juga tidak terlampau besar ya. Dan tadi juga dari sisi kapasitas produksinya pun juga tidak 100% ya, artinya tentu kebutuhan modal kerja pun juga menurun, sehingga ini yang saya pikir yang mempengaruhi sisi permintaan kredit ya, khususnya adalah ya tadi karena sektor ekonominya lagi melambat dari sisi produksi ataupun dari sisi konsumsi, sehingga permintaan pada kredit perbankan pun juga cenderung melambat, sehingga makanya ini sekalipun tadi suku bunga Bank Indonesia sudah turun 1% di tahun ini, tapi dampaknya belum cukup kuat ya. Artinya untuk menstimulasi dari sisi bagaimana menstimulasi tadi permintaan kredit ini kebijakan fiskal yang akomodatif ini, yang saya pikir yang ekspansif ini yang harusnya bisa mendorong ya, karena kalau moneter itu biasanya ya tadi dia kebijakan moneter ini lebih kepada bagaimana menjaga stabilitas perekonomian, tapi untuk menggenjot atau memberikan stimulasi itu akan lebih signifikan lagi kalau dari sisi kebijakan fiskal pemerintah. Nah, oleh sebab itu makanya government spending ini saya pikir menjadi kata kunci untuk pemerintah untuk bisa kita keluar dari bayang-bayang resesi di kuartal ketiga ya. Kalau pemerintah berkomitmen untuk hal itu, tentu government spending ini terkait juga dengan tadi penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional ini benar-benar harus dipercepat, sehingga ini bisa menstimulasi tadi konsumsi masyarakat ya, karena kalau ada cash transfer tentu tadi ada uang masyarakat ya, sehingga ada keinginan untuk belanja. Dari sisi sektor usahanya pun juga gitu. Kalau tadi ada insentif yang diberikan kepada pelaku usaha, tentu tadi kan ada kebutuhan modal kerja, sehingga harapannya biasanya permintaan kredit ataupun pertumbuhan kredit perbankan itu biasanya akan mengikuti dari sisi kegiatan ekonomi yang ada. Jadi kalau kegiatan ekonominya cenderung meningkat, tentu baru akan terrefleksi juga dari sisi permintaan kredit. Jadi itu untuk menstimulasinya lagi sekali lagi adalah kita memerlukan
government spending. Itu yang saya pikir akan sangat penting untuk bisa mendorong konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Ya, berbicara mengenai kegiatan ekonomi Pak Joshua tidak lepas dari investasi begitu ya. Nah, investasi kita tahu sebagai salah satu komponen PDB di kuartal kedua ini pertumbuhannya minus sampai 8, Pak. Nah, ini bagaimana cara meningkatkannya dan sampai kapan pemulihan investasi ini akan dilakukan di Indonesia? Ya, memang kalau kita lihat realisasi investasi pun di kuartal kedua ini juga sama ya, masih terkontraksi cukup besar gitu ya, karena kita tahu bahwa ini ada penurunan investasi baik dari investasi dalam negeri dan juga investasi asing gitu ya, dan secara khusus misalkan kita lihat juga dari sisi investasi asing, ini juga investor asing pun juga cenderung masih menunda ya untuk melakukan investasinya ya, karena kita tahu bahwa ekonomi global sedang melambat, kinerja dari ekspor juga trennya melambat juga ya, seiring dengan penurunan aktivitas bukan hanya di Indonesia tapi seluruh negara di dunia, termasuk juga mitra dagang utama Indonesia ya, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa semuanya, dan Jepang semuanya melambat, sehingga untuk itu juga menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk masuk ataupun berinvestasi ke sektor real ya. Dan oleh sebab itu, tapi pemerintah juga perlu menyikapinya dengan tetap mendorong ya, memberikan confidence bagi investor, khususnya investor asing ini, sehingga dan terus menyiapkan beberapa hal yang penting juga, karena sebelumnya juga pemerintah sudah menyiapkan misalkan RUU Omnibus Law ataupun dan juga RUU Cipta Lapangan Kerja ya. Ya ini kan sebenarnya ini kan pro investment gitu ya. Jadi saya pikir sebelum sambil menunggu tadi confident dari investor globalnya ini kembali membaik ya, seiring dengan perbaikan ekonomi global, ini pun juga dari sisi dalam negerinya pun juga pemerintah harus bisa tetap mendorong bagaimana percepatan kemudahan berinvestasi, kemudahan berusaha ini juga harus tetap dipastikan gitu ya. Dan juga kepastian hukum dan juga kepastian peraturan ini juga harus tetap diprioritaskan, sehingga ini akan memberikan lagi confident bagi investor, karena kalau kita lihat sendiri kondisinya secara fundamental ekonomi Indonesia ini potensi investasinya masih sangat prospektif gitu ya, dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya dan juga termasuk juga negara berkembang, apalagi kita saat ini statusnya sudah high middle income ya, berdasarkan definisi dari Bank Dunia gitu, sehingga saya pikir ke depannya investasi ini akan juga terus membaik seiring dengan perbaikan dari ekonomi global setelah pandemi COVID ini pun juga kita harapkan juga bisa berakhir dengan segera. Ya Pak Joshua, kita kembali lagi ke isu yang terhangat saat ini ya, masih terkait dengan COVID-19. Mengingat angka positif COVID-19 di Indonesia ini masih terus meningkat, dan saat ini kami juga sudah memperpanjang PSBB transisi, apalagi di ibu kota DKI Jakarta juga sudah 3 kali nih Pak Joshua. Dan bagaimana menurut Anda apabila PSBB ini atau pemerintah melakukan emergency break pada saat ini, apakah ini juga akan sangat berdampak ke ekonomi Indonesia? Bahkan triwulan ketiga ini ada kemungkinan bisa negatif lagi, Pak. Ya, memang ini menjadi salah satu risiko yang harus dihadapi oleh perekonomian Indonesia ya, di mana memang kan faktor yang yang mempengaruhi ataupun mendisrupsi kegiatan ekonomi itu adalah virus COVID-19 ini gitu ya. Jadi tentu tentu kita berharap juga bahwa pemerintah juga perlu lebih penanganan COVID ini pun juga harus ditingkatkan gitu ya, sekalipun memang sudah ada relaksasi dari PSBB di berbagai daerah di Indonesia, sehingga harapannya jangan sampai, kita berharap sih jangan sampai PSBB ataupun PSBB yang akan diperketat lagi di kuartal 3 gitu ya, karena ini tentunya akan bisa menghambat lagi produktivitas dari sektor-sektor ekonomi di Indonesia, dan pada akhirnya tentu kalau kondisi tersebut dilakukan lagi, PSBB yang lebih ketat dilakukan lagi seperti yang kita alami di kuartal kedua, tentu ini akan bisa berimplikasi negatif pada pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga, sehingga padahal kita sendiri pun kita belum masuk dalam belum menghadapi gelombang kedua ataupun second wave dari COVID-19 ini, melihat beberapa negara lainnya di dunia sudah mulai masuk ke dalam second wave gitu ya, sedangkan kita masuk dalam first wave saja kita belum cukup berhasil gitu. Oleh sebab itu makanya pemerintah sekali lagi perlu menegaskan bahwa mensosialisasikan dan juga mengkomunikasikan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha bahwa protokol COVID-19, kesehatan COVID-19 ini harus disiplin ya, bagi masyarakat sendiri ataupun dari pelaku usaha di tempat tempat bekerjanya, sehingga
harapannya sekalipun memang sudah kegiatan ekonomi sudah mulai dibuka kembali, jangan sampai penyebaran COVID-19 ini terus meningkat juga, karena itu tentu dampaknya akan signifikan sekali buat perekonomian dan tentunya akan berdampak juga pada lambatnya juga pemulihan ekonomi kita ke depannya. Oke, nah ini berbicara proyeksi nih Pak terakhir, di kuartal ketiga ini nanti akan seperti apa? Kalau berbicara mengenai angka, di kisaran berapa kira-kira Pak nanti? Ya, kita berharap bahwa kondisinya memang ini kita lihat masih di 1 bulan ya, kita lihat baru bulan Juli, kita lihat ini kondisi ekonomi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi aktivitas manufaktur sudah lebih membaik ya, karena kita lihat trennya itu di bulan Maret, April sampai dengan Mei itu trennya menurun, tapi kita lihat dari bulan Juni ke Juli kita harapkan ini terus meningkat lagi gitu ya. Jadi kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini masih berpotensi untuk mengalami pertumbuhan negatif, tapi pertumbuhan negatifnya kita harapkan berkurang ya. Kami memperkirakan di kisaran negatif 2 hingga negatif 3% untuk di kuartal ketiga ini ya, karena kita juga melihat bahwa ada beberapa faktor pendorong juga ya. Kita lihat juga dari sisi beberapa daerah tujuan pariwisata, misalkan di Bali ini sudah mulai perlahan dibuka untuk wisatawan domestik dan juga nantinya wisatawan mancanegara gitu, sehingga harapannya ini juga bisa memberikan dorongan positif ya buat untuk adanya perbaikan ekonomi kita. Tapi memang kita lihat dengan kondisi yang kondisi ataupun skenario yang sangat beratnya, memang kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita di sepanjang tahun 2020 ini memang masih berpotensi untuk mengalami pertumbuhan yang negatif ya secara keseluruhan, karena sekalipun di kuartal keempat kami melihatnya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi untuk kembali positif, tapi cukup berat ya untuk bisa menutupi negatif yang cukup besar di kuartal kedua dan kuartal ketiga, sehingga harapannya saya pikir saat ini kita tidak perlu lagi mempermasalahkan masalah resesi atau tidak resesi. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan dan masyarakat pun juga jangan terlampau khawatir ya, bahwa kita tetap harus bisa confident ya bahwa penanganan COVID juga kita harapkan lebih membaik lagi dan kondisi ekonomi pun juga akan lebih membaik lagi ke depannya dengan adanya tadi stimulus-stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga itu yang saya pikir harus kita lihat bahwa bagaimana kita melihat setelah COVID-19 ini ataupun setelah kita nanti mengalami resesi, tentu bagaimana cara kita untuk keluar dari resesi tersebut. Iya, meskipun kuartal ketiga ini masih negatif 2 hingga 3%, tetapi ada kemungkinan masih bisa kembali positif lagi di kuartal keempat. Terima kasih Kepala Ekonom Pak Joshua Pardede dari Bank Permata.